بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas seluruh kenikmatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul sekali lagi di rumah Allah untuk melanjutkan pembahasan kita tentang 300 dosa yang diremehkan oleh kebanyakan wanita. Kita berada di dosa yang ketujuh yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, yaitu khal'u jilbabil haya. Dosa berikutnya atau dosa yang ketujuh yang sering diremehkan oleh kebanyakan muslimah atau kaum wanita yang beriman kepada Allah adalah menanggalkan rasa malu atau tidak memiliki rasa malu di dalam dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, sebagaimana yang sudah kita singgung sebelumnya atau di perjumpaan sebelumnya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya'u. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak yang khusus atau identik dengan agama tersebut, menjadi ciri. Adapun akhlak yang menjadi ciri agama Islam atau dinul Islam, kata baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-haya, rasa malu. Asy-Syaikh Ahmad Abu Nada beliau mengatakan kemudian, fal Islam asyrafur risalat walihada a'tahu Allah Ta'ala asyrafal akhlaq. Islam adalah agama yang diturunkan atau diutus melalui para rasul, yang dibawa oleh para rasul yang paling mulia. Dia adalah agama yang paling mulia. Walihada a'tahu Allah Ta'ala asyrafal akhlaq. Oleh karenanya Allah memberikan akhlak yang paling mulia. Ala wahwal haya, kata beliau. Akhlak yang paling mulia itu adalah rasa malu. Wa ummatun bila akhlaq hiya adhallu minal an'am. Dan satu umat yang tidak memiliki akhlak, maka sejatinya dia lebih tersesat. Umat ini lebih tersesat melebihi binatang-binatang ternak.
Wa sadaqal qailu haitsu yaqul, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penyair, di mana penyair ini mengatakan, fala wallah ma fil aishi khairun walad dunya idza dhahabal haya'u. Demi Allah, sungguh di dalam hidup ini tidak ada kebaikan. Dalam kehidupan dunia ini tidak ada kebaikan. Idza dhahabal haya'u, jika rasa malu itu hilang. Ya'ishul mar'u mastahya bi khair wa yabqal 'udu ma baqiyal laha'u. Seseorang selama masih ada rasa malu di dalam dirinya, maka dia akan hidup di atas kebaikan. Ranting itu akan senantiasa ada meskipun dia tertimpa musim semi. Artinya selama rasa malu itu tetap ada, maka kebaikan akan tetap ada. Sebagaimana tetap adanya ranting pohon ketika musim semi meskipun dedaunannya sudah tidak ada. Dan bagi mereka-mereka yang memiliki iman, maka tanda keimanan yang akan sangat kuat dan terlihat di dalam keimanan mereka adalah al-haya'u. Rasa malu yang melekat pada dirinya, yang selalu terlihat di dalam gerak-geriknya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau mengatakan, wal haya syu'batun minal iman. Yang namanya rasa malu itu adalah cabang dari keimanan, yakni yang tidak akan pernah bisa lepas dari perkara yang disebut dengan al-iman. Kemudian Syekh mengutip perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ad-Da'u Wad-Dawa'u, atau yang judul lengkapnya adalah, atau judul lainnya, lebih dikenal dengan judul lainnya, Al-Jawab Al-Kafi Liman Sa'ala 'Anid Dawa'i Syafi. Kitab ini berjudul sebenarnya Al-Jawabul Kafi, jawaban yang cukup, liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, bagi yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Dan lebih dikenal kemudian dengan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Beliau menjelaskan makna al-haya'u. Beliau menjelaskan makna dari kata al-haya, atau yang dalam bahasa kita sebut dengan rasa malu. Kata beliau, al-haya'u mushtaqun minal hayat. Bahwa kata al-haya itu maknanya diambil dalam bahasa Arab dari kata al-hayatu, yang maknanya adalah kehidupan. Jadi kata al-haya diambil dari kata al-hayatu, yang maknanya adalah kehidupan. Begitu juga kata beliau, wal ghaith. Dan di dalam bahasa Arab, al-ghaith. Al-ghaith itu artinya hujan. Itu pun disebut dengan hayyan. Dinamai dengan kata hayyan. Li'annahu bihi hayatul ardi wan nabati wad dawab. Dia disebut dengan kata hay karena
air hujan itu memberikan kehidupan bagi bumi, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi hewan-hewan yang melata di atas permukaan bumi. Wa kadzalika summiyat al-haya'u bil haya'i hayatud dunya wal akhirah. Dan rasa malu disebut dengan haya di dalam bahasa Arab karena dengannya seseorang akan mendapatkan kehidupan yang sebenarnya di dunia dan di akhirat. Jadi manusia yang hidup di dunia ini, yang dianggap hidup di dunia ini adalah mereka-mereka yang memiliki rasa malu. Bukan yang hidup sesukanya, tanpa batas, tanpa aturan. Tapi mereka yang masih memiliki rasa malulah yang akan merasakan kenikmatan hidup yang sebenarnya. Di dunia dan kelak nanti di akhirat. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, kata Imam Ibn Al-Qayyim, "Faman la haya'a lahu fahuwa mayyitun fid dunya." Barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, dia nggak punya rasa malu, baik laki-laki ataupun perempuan. Jangan pernah kita berpikir bahwa yang harus punya rasa malu itu adalah perempuan. Sekali-kali tidak, karena al-haya, yang namanya rasa malu itu adalah sifat bagi setiap orang yang beriman kepada Allah, baik laki-laki atau perempuan. Maka sekali lagi Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada kehidupan di dunia ini, tidak dianggap hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini mereka yang tidak punya rasa malu. Maka yang tidak punya rasa malu itu seperti mayit di dunia. Karena dia tidak hidup, tidak merasakan kehidupan. Sebagaimana mayit tidak merasakan kehidupan. Wasyaqiyun fil akhirah. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang syaqi. Syaqiyun itu artinya sengsara, celaka, akan merasakan penderitaan kelak ketika dia berada di akhirat. Kemudian Syekh mengajak saudari-saudari muslimah untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala Sahihain. Jadi kitab yang mengumpulkan jalur-jalur periwayatan yang tidak ada di dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya serupa, ya, tapi jalur periwayatannya tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Tidak dimasukkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Disebut dengan Al-Mustadrak. Nah, hadisnya sahih dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah SAW, innal haya'a wal iman qurina jami'an. Bahwasanya rasa malu dan kemudian keimanan itu qurina. Qurina itu artinya bergandengan, berdampingan. Makanya syaitan yang menemani setiap anak Adam disebut qarin. Disebut apa? Qarin. Karena dia berdampingan terus bersama kita siang dan malam dan dimanapun kita berada. Namanya apa? Qarin.
Dan qarin dari kalangan jin ini syaitan. Dan semuanya tidak ada yang beriman. Kecuali qarinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, Nabi mengatakan bahwa yang namanya rasa malu dan iman itu berdampingan. Selalu bergandengan. Gak bisa dilepaskan. Malu, iman. Iman, malu itu akan selalu bersama-sama. Nah, Nabi mengisyaratkan kepada kita dengan mengatakan kemudian, فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرِ. Jika salah satunya diangkat, tidak ada, maka yang satunya lagi akan ikut terangkat bersamanya. Jadi mereka-mereka yang menanggalkan pakaian rasa malunya, maka akan pergi bersama rasa malunya itu keimanan yang dia miliki. Makanya jangan kita membicarakan keimanan orang-orang yang tidak punya rasa malu. Karena ketika dia menghilangkan al-haya, maka dia sejatinya menghilangkan keimanannya. Dan jangan pernah mengatakan bahwa orang-orang beriman itu punya rasa malu. Gak mungkin. Ya, kadang-kadang begini jemaah. Kadang-kadang kita menganggap orang yang tidak beriman lebih punya rasa malu. Aneh. Aneh. Mereka jelas-jelas tidak mukmin, pasti dipastikan berdasarkan hadis ini rasa malu pun tidak ada di dalam diri mereka. Itu sudah pasti. Makanya nggak aneh ketika mereka hidup sesukanya karena mereka bukan mukmin. Tapi orang yang mengaku beriman kemudian semestinya dia menghiasi perbuatannya dengan al-haya. Makanya jika dia tidak malu maka ada masalah dengan keimanan. Kita saksikan bagaimana mereka-mereka yang betul-betul tidak punya rasa malu. Maka iman, ibadah, ketakwaan dan ketaatannya pasti tidak ada. Atau sangat lemah. Ini yang menyebabkan kemudian al-haya'u, rasa malu itu adalah faktor yang sangat penting. Di dalam kehidupan seorang mukmin. Dan kita sudah membicarakan sebelumnya. Bahwa rasa malu yang dimaksud itu yang seperti apa? Coba, kan kita sudah jelaskan kemarin. Hah? Rasa malu yang tercela ada dua ya. Rasa malu yang terpuji dan tercela. Yang merupakan ciri keimanan yang mana? Rasa malu yang terpuji. Apa itu rasa malu yang terpuji? Ayo coba. Masih ingat tidak? Malu mengerjakan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya dari rasa malu yang seperti ini adalah ketika seseorang malu kepada Allah. Dan kita sudah sebutkan ciri-ciri rasa malu kepada Allah sebelumnya. Betul tidak? Masih ingat? Masih ada di catatannya? Masih. Taib, kita lihat nanti di akhir kajian kita. Nanti anak tanya lagi. Kita lanjutkan dulu. Jadi punya waktu untuk murojaah. Untuk melengkapi catatannya. Ya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ingat, malu dan iman itu satu. Malu dan iman itu berdampingan. Tidak mungkin terpisahkan. Jika hilang salah satunya, maka yang kedua yang lainnya akan ikut hilang bersamanya. Wa fi sahih Muslim, kemudian beliau mengatakan dalam sahih Muslim. Menyebutkan hadis yang lainnya. Dari sahabat Imran ibnu Husain. Imran ibnu Husain. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Al-haya'u, kata beliau, kata Nabi SAW, al-haya'u khairun kulluhu. Yang namanya rasa malu itu semuanya baik atau hanya mendatangkan kebaikan. Nah, ulangi sekali lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, al-haya'u khairun kulluhu. Yang namanya rasa malu itu hanya mendatangkan kebaikan saja. Tidak ada keburukan dalam rasa malu yang benar. Sebagian orang merasa kalau malu itu lemah. Sebagian orang merasa kalau malu itu membuat dia kemudian mudah direndahkan dan dihinakan orang. Padahal yang akan mendapatkan kebaikan hanya mereka-mereka yang memiliki rasa malu. Siapa buktinya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam satu riwayat yang sahih, beliau disifati oleh para sahabat. Ini rasa malunya Rasulullah SAW. Kata para sahabat, sebagian sahabat mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal adra'i fi khidriha. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih pemalu dibandingkan seorang anak gadis yang sedang dipingit untuk dinikahkan. Kebayang ini oleh bapak-bapak? Ya. Anak baik-baik, perempuan baik-baik, masih gadis, tidak kenal laki-laki, dan kemudian akan dinikahkan dengan seorang laki-laki. Maka pada keadaan ini dia sedang berada pada puncak rasa malunya. Betul? Lagi malu-malunya. Nah, Nabi lebih pemalu dari itu. Dan Nabi kemudian menjadi manusia yang paling mulia di antara seluruh makhluk. Jadi kalau ada yang bilang, malu-malu, gak musim sekarang. Berani aja sekarang malah hajar. Wah, sikat. Mainnya kan begitu. Ada maksiat, udahlah, bismillah, bismillah. Maksiat bilang bismillah. Iya, banyak orang kayak gitu. Kholas tobat belakangan gak apa-apa. Gak ada ini. Manusia seperti ini hanya menyingkap busuknya dan keburukan iman yang dia miliki. Iya. Dengan sikapnya itu, dia sedang menunjukkan itu. Gak ada rasa malu di dalam dirinya. Maka ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW. Al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu semuanya baik. Semuanya baik. Hanya mendatangkan kebaikan. Maka Syekh kemudian mengatakan, wabihada. Dengan ini na'lamu. Kita tahu anna hirsal mar'ati alal haya'i wal istimsaki bihi. Penjagaan seorang wanita terhadap rasa malunya dan kemudian berpegang dengannya, wal hirsu alal fadilah. Maka dia sejatinya adalah penjagaan terhadap kemuliaan. Wal iffah, dan kesucian diri. Wal khuluqil qawim, dan juga bentuk penjagaan terhadap akhlak yang lurus, akhlak yang benar. Kalau dia bersemangat untuk menjaga apa? Rasa malunya. Bukan kemudian justru di zaman kita sekarang ini sebagian wanita lebih berani daripada laki-laki. Betul tidak? Betul. Di antara tipu daya dan jebakan syaitan kepada mereka, khususnya
di tengah-tengah anak muda, mereka dibisikkan oleh syaitan untuk apa? Untuk menyatakan cinta pertama kali kepada laki-laki. Betul tidak? Betul tidak? Itu ketika rasa malu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Lebih apa disebut istilahnya? Lebih agresif daripada laki-laki. Lebih berani daripada laki-laki di dalam kemaksiatan. Sehingga hilanglah kemuliaan dirinya dan kehormatannya. Apakah ini yang kita inginkan jamaah rahmatullah? Apakah keadaan seperti ini yang kita harapkan untuk keturunan kita yang perempuan, yang wanita? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudari-saudari kita. Apakah seperti ini keadaan yang kita inginkan menimpa mereka? Maka sekali-kali tidak jamaah rahmatullah. Tidak ada kemuliaan dalam keadaan seperti ini. Oleh karenanya mereka harus senantiasa diingatkan bahwa mereka itu makhluk Allah yang sangat mulia dan dimuliakan. Tidak pantas mereka merendahkan diri mereka sendiri dengan mencabut rasa malu dari dalam dada mereka. Jangan, ingatkan mereka. Dan bagi seorang wanita, kesucian dirinya adalah kehormatannya yang paling tinggi. Makanya jangan dibiarkan begitu saja. Kata Syekh, alladzi yujbiru kulla taqsir. Rasa malu yang dijaga oleh seorang wanita itu, dia akan menutupi segala kekurangan yang dimiliki oleh wanita tersebut. Bisa jadi dia kurang ini dan itu. Tapi ketika dia memiliki rasa malu, maka perkara yang satu ini sudah cukup menutupi kekurangannya yang lain. Harus cukup. Yang penting punya rasa malu. Kenapa? Kata Syekh, yamna'u kulla khabih. Karena rasa malu itu akan mencegah seluruh keburukan. Tidak bermaksiat, bahkan memikirkan maksiat pun dia tidak akan melakukan. Wa ya'muru bi kulli malih. Rasa malunya akan memerintahkan dirinya untuk melakukan setiap perbuatan yang baik. Dan ini jamaah rahmatillah Allah, kehormatan dan kemuliaan yang sebenarnya. Khususnya bagi wanita. Pemalu. Jangan dibiarkan anak perempuan kita menjadi orang yang tidak punya malu. Sebagian orang tua sekarang, anak perempuannya didekatkan dengan laki-laki. Betul tidak? Dari kecil. Bahkan sempat ada seorang syekh yang bukan disodorkan. Maksudnya didekatkan dengan anak perempuan kecil. Masih kecil. Anak ini malu untuk bersalaman dengan syekh. Apa kata syekh? Da'ha ala fitratiha. Kata syekh, biarkan anak perempuan ini dengan fitrahnya. Kalau dia malu, biarkan. Jangan dirusak. Biarkan dia menjadi pemalu sampai dia dewasa. Ya, biarkan dia jadi pemalu. Sampai dia berusia beranjak dewasa. Biarkan. Jangan dipaksa. Karena itu fitrah yang sebenarnya. Dan itu yang paling penting untuk dirinya. Sebagai seorang wanita. Kemudian Syekh mengatakan, "Fama kana al-haya'u fi syai'in illa zanah." Rasa malu itu kalau ada pada sesuatu, pada seseorang, melainkan perkara itu, seseorang itu akan menjadi lebih indah. Laki-laki punya rasa malu, maka dia akan lebih indah, lebih mulia. Perempuan punya rasa malu, dia akan lebih indah, lebih mulia dibandingkan mereka-mereka yang tidak punya rasa malu. Ya. Dan ini yang sekarang hilang di tengah-tengah kita jamaah rahmatillah Allah. Betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis itu beliau mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta."
Kalau kamu nggak punya rasa malu, maka lakukan apapun yang kamu suka. Itu yang terjadi. Karena mereka yang tidak punya rasa malu akan melakukan apa saja. Jadi kalau sekarang kita bertanya-tanya, kenapa ya orang begini dan begitu? Nggak punya malu. Sudah tidak memiliki rasa malu lagi. Makanya mereka melakukan apa saja. Sesuka mereka, meskipun perbuatannya sangat hina. Kemudian Syekh mengatakan, melanjutkan perkataan, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Dan kalau dicabut dari sesuatu, dari seseorang, maka sesuatu ini akan menjadi perkara yang buruk. Akan menjadi perkara yang jelek. Kalau perempuan jadi perempuan yang tidak baik. Kalau laki-laki akan jadi laki-laki yang tidak baik. Ketika rasa malunya dicabut. Hilang dari dalam dirinya. Beliau mengatakan falau dha'al haya'u dha'atil mar'atu ma'ahu. Ini kalimat yang sangat baik dari Syekh. Kalau rasa malu itu hilang, maka seorang wanita hilang bersama dirinya. Udah nggak ada perempuan. Nggak ada yang namanya perempuan baik-baik kalau rasa malunya hilang. Sudah. Ya, status wanita muslimahnya hilang bersama hilangnya rasa malu. Pas. Karena memang mahkota yang terbesar, mahkota yang terindah yang dimiliki seorang perempuan itu apa? Rasa malunya. Rasa malunya ini bukan kemudian justru ya menampilkan dirinya terus. Itu bukan muslimah. Muslimah itu malu untuk terlihat, malu untuk kemudian dianggap indah oleh lawan jenisnya. Iya, malu dia. Malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Syekh juga kemudian mengatakan, idh annahu la yumkinul wusul ilal mar'ati wal iqa'i biha qabla al-qada'i ala hadzal khuluqil azim. Karena kata beliau, tidak mungkin seseorang itu bisa menjamah atau memperdayai seorang wanita sebelum dia menghabisi akhlak yang mulia yang satu ini. Artinya sebelum dia menghilangkan akhlak yang satu ini dari diri seorang wanita, maka dia tidak akan pernah bisa menyentuh wanita tersebut. Paham maksudnya? Karena wanita akan senantiasa menjauh dan menjaga dirinya selama dia punya rasa malu. Makanya, perhatikan, makanya yang pertama kali dirusak rasa malunya adalah perempuan. Itu terjadi di Mesir ketika orang-orang Inggris masuk ke Mesir. Itu terjadi di Aljazair di Afrika Utara ketika orang-orang Prancis masuk ke negeri-negeri tersebut menjajah mereka. Yang dirusak terlebih dahulu adalah perempuan. Kalau sudah hilang rasa malunya, maka perbuatan keji dan hina apapun itu bisa dilakukan kepada kaum wanita. Karena wanita-wanitanya sudah tidak punya rasa malu. Iya. Bahkan di negeri-negeri yang tidak beriman itu para wanita menawarkan diri mereka. Sampai pada tahap yang sangat rendah dan sangat hina. Padahal perempuan itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Terhormat, suci, mulia dan dimuliakan. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menjadi penyebab selamatnya kedua orang tua mereka dari azab Allah. Anak perempuan bukan anak laki-laki. Bukan anak laki-laki, anak perempuan. Makanya mereka lah yang harus dihancurkan terlebih dahulu. Dan qadarullahnya masyafa'al. Mereka terjebak ke dalam jebakan musuh-musuh Allah. Disuruh buka jilbab, buka jilbab. Disuruh berpakaian ala kadarnya, ala kadarnya. Betul tidak?
Dan kita saksikan kerusakan yang terjadi sekarang. Seperti yang kita saksikan. Kita sudah sampai ke puncak kerusakan di tengah-tengah umat Islam. Kenapa? Karena terlalu banyak wanita muslimah yang tidak lagi punya rasa malu. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh. Selesaikan, hilangkan rasa malunya, maka mereka bisa diperlakukan seperti apa saja. Atau dengan cara apa saja. Dan terhinalah kemudian banyak wanita-wanita dari kalangan orang-orang muslim. Menjadi sangat hina. Karena mereka menghilangkan rasa malunya. Dan terjerumuslah mereka ke dalam kehinaan. Kata beliau, a'da'ul Islam. Musuh-musuh Islam itu. Yakiduna lil mar'atil muslimah. Lailan wa nahar. Musuh-musuh Islam itu menipu. Mengakal-akali perempuan-perempuan muslimah itu siang dan malam. Jadi prosesnya bukan sekali-sekali, siang dan malam, terus menerus. Ya, di majalah ada, di TV ada, di internet ada, di HP ada. Di mana lagi jemaah? Di koran ada, di majalah ada, di apa namanya yang di jalan-jalan itu namanya? Baliho ada, di billboard ada. Semua perkara untuk menghancurkan wanita-wanita muslimah. Itu usaha mereka. Hatta tankhali'a an haya'iha. Sampai mereka menanggalkan rasa malunya. Fa'amidu ala khurujil mar'ati lil amal. Perhatikan. Mereka berusaha membuat wanita-wanita muslimah itu keluar untuk bekerja dari rumahnya. Sebisa mungkin. Keluar. Wal ihtikak birrijali fi syattal majalat. Dan kemudian bercampur dengan laki-laki dalam seluruh segmen kehidupan. Di pekerjaan ini ada, di pekerjaan itu ada. Betul tidak Pak? Di semua sisi. Di dunia transportasi ada. Apalagi jemaah? Di semua lini kehidupan ada. Ada mereka. Ya, bercampur dengan laki. Kalau terpisah itu masalah lain. Tapi ini bercampur. Ya. Bareng-bareng. Bahkan setara. Bahasanya begitu kan. Bahkan setara persamaan. Seakan Islam itu merendahkan wanita. Dari mana ini? Seakan Allah itu tidak suka dengan perempuan. Sehingga perempuan lebih baik di rumah. Tidak sadarkah kita bahwa itu tipu daya syaitan? Ya. Seakan tidak ada keadilan antara laki-laki dan perempuan. Kalaulah yang namanya adil itu sama, lantas kenapa kebanyakan perempuan tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar yang dilakukan oleh laki-laki? Jadi kuli bangunan, jadi apa? Kenapa enggak? Katanya sama. Kenapa jamaah? Coba dijawab sama bapak-bapak. Kenapa? Ada ustadz paling satu. Kenapa nggak rame-rame berbondong-bondong? Bangun rumah perempuan semuanya. Ngelas, ngecor, ngecat. Apalagi? Ngaspal. Ayo. Katanya kan sama. Kenapa jamaah? Karena memang itu bukan ranah mereka. Dan dengan itu sebetulnya mereka sadar bahwa tidak semua pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh mereka. Oleh karenanya Allah lebih tahu. Jangan kemudian sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Tempatmu yang paling indah, yang paling baik, yang paling mulia adalah dalam rumah. Ya. Dan terlalu banyak, bahkan jutaan perempuan itu sengsara dengan pekerjaannya. Tertekan, stres dengan pekerjaannya. Hal tugasnya mudah, cukup di rumah, tenang pikirannya masuk surga. Tapi nggak mau, milihnya apa? Keluar rumah. Kan aneh. Ya, betul nggak ini bapak-bapak? Oh betul, bapak-bapak setuju. Sepakat. Itu dulu, itu harus diingatkan. Tapi yang diinginkan oleh musuh Islam apa? Hancurnya kehormatan dan rasa malu mereka. Itu yang diincar.
Itu yang diincar oleh mereka. Supaya menjadi hinalah kemudian kaum wanita dan hancurlah umat Islam. Karena kemuliaan umat Islam ini akan hilang seiring dengan hilangnya kemuliaan kaum muslimah yang ada di tengah-tengah mereka. Sudah hilang semua. Tidak ada lagi wanita yang pantas jadi ibu bagi anak-anaknya. Tidak ada lagi yang bisa mendidik anaknya kehormatan. Karena kalau wanitanya baik, maka umat itu pasti baik. Maka harus dihancurkan dulu perempuannya. Syekh kemudian mengatakan, wa kadzalika 'ardul masyahid al-mukhziyah wal aghani al-habitah wallati tad'u ila al-fuhsy wal fujur. Kemudian musuh-musuh Islam juga itu menampilkan pemandangan-pemandangan yang menghinakan, yang rendah. Perempuan-perempuan ini digiring untuk berpenampilan seenaknya. Pakai pakaian sesukanya. Itu memang yang diinginkan oleh musuh Islam. Coba saya mau tanya jemaah. Ya, saya mau tanya. Ini zaman sekarang ini terbalik jemaah, ya. Perempuan tidak berpakaian, tapi kucing dan hewan-hewan yang lainnya pakai baju. Betul nggak? Rapi. Kadang ditutup kepalanya. Betul nggak ini jemaah? Ini kenapa kebalik begini jemaah? Ya. Dan tidak sadar bahwa ini kucing dikasih baju, tapi anak perempuannya nggak dikasih pakaian. Istrinya dibiarkan keluar dari rumah menampakkan auratnya kepada semua lelaki. Mana letak kehormatannya? Dan bagaimana seorang laki-laki bisa mengaku terhormat ketika dia membiarkan perempuan-perempuan yang ada di bawah naungannya itu kehilangan rasa malu mereka. Mana nih? Laki-laki macam apa ini? Gak ada kemuliaan sedikit pun. Hanya laki-laki yang tidak punya kehormatan yang ridho dengan perkara ini. Ataupun nyanyian-nyanyian yang mengajak kepada kemaksiatan. Perhatikan, ini efeknya sangat luar biasa. Mengajak kepada zina, mengajak kepada percintaan yang haram dan seterusnya. Dan dianggap biasa. Ya. Bahkan diperdengarkan, tidak jarang kalau sekarang lagu-lagu seperti ini diperdengarkan di pesantren-pesantren. Betul? Di madrasah-madrasah Islam. Itu ada tujuannya untuk menghancurkan rasa malu mereka yang belajar di tempat itu. Hilang rasa malunya, hilang pula iman dan keislamannya. Sudah, selesai. Makanya meskipun anak kecil, jangan dibiarkan mereka kemudian menghafal lagu-lagu seperti ini. Betul tidak? Jemaah, banyak anak kecil yang hafal sekarang? Iya, padahal isinya astagfirullah wa atubu ilaih. Mungkin mereka tidak paham apa yang ada di dalam. Tapi mereka merekam itu. Sampai datang waktunya mereka paham. Dalam keadaan sudah hilang rasa malu mereka. Pas. Ya. Maka ini harus kita ingat jemaah rahmatillah Allah. Kemudian. Wa tuharrik da'i syahwah. Wa kalimatil ghazal. Allati tuhayyijul awatif. Mereka juga menyampaikan lagu-lagu yang menggerakkan syahwat. Atau kalimat-kalimat percintaan yang menyentuh perasaan. Sengaja romantis. Kalimat-kalimat indah. Ya, seperti mereka mengatakan rindu itu berat. Biar saya saja yang rindu. Betul tidak? Itu kan kalimat yang seakan indah. Tapi menghancurkan kehormatan. Ya, itu langsung kelepak-kelepak kalau kata bahasa orang sekarang. Hah? Meleleh langsung, meleleh. Meleleh beserta keimanannya sekalian. Hilang sudah habis.
Itu yang diinginkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Tapi banyak di antara kita yang tidak menyadarinya. Seakan indah, seakan luar biasa. Seakan penuh kasih sayang, padahal jebakan syaitan. Waliyadzubillah. Wa tuthiru kawaminal itharah. Dan membangkitkan memang hasrat-hasrat yang haram ya untuk mereka tunjukkan. Wa ghairi dzalika minal umur allati alifahan nisa qabla ar-rijal famatal haya'u ma'aha. Dan perkara yang lainnya yang terbiasa banyak terjadi di tengah-tengah wanita. Banyak menimpa wanita. Ya, lagu-lagu yang seperti itu tuh perempuan yang suka. Rasanya sudah melayang-layang sudah. Itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Syekh, famatal haya'u ma'aha. Maka dengan itu hilanglah rasa malunya. Khalas, selesai. Makanya hati-hati jamaah rahmatullah. Kita hidup di zaman fitnah. Sehingga perjuangannya pun lebih berat. Ujiannya terlalu banyak. Tapi perjuangan kita akan ditolong oleh Allah jika kita betul-betul melakukannya karena Allah. Dan selamatkanlah keluarga kita dari perkara-perkara ini. Ini wajib jam. Khususnya bapak-bapak. Khususnya laki-laki tidak boleh diam. Tidak boleh membiarkan. Tidak boleh ridho dengan kemungkinan hilangnya atau hancurnya rasa malu wanita-wanita yang menjadi tanggung jawabnya di dunia dan kelak di akhirat. Maka Syekh mengatakan kemudian, ahibati fillah. Tajarra'atil mar'ah. Setelah itu perempuan itu kemudian menjadi berani. Tajarra' itu artinya berani. Punya keberanian. Fakharajat. Dia keluar dari rumahnya. Ariyatan fisyawari'i wat turuqat. Dalam keadaan tidak berpakaian di jalan-jalan. Sebagian perempuan mengatakan, saya berpakaian kok. Betul tidak? Mereka berpikir bahwa sehelai kain yang ada di tubuhnya, meskipun menyingkap auratnya, membentuk tubuhnya, itu disebut pakaian. Padahal bukan. Bukan. Itu bukan pakaian. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, dalam Sahihain Nabi mengatakan apa? Bahwa di antara jenis perempuan penghuni neraka yang belum pernah dilihat Nabi, salah satu cirinya apa? Kasiyatun ariyatun. Seperti pakai baju padahal telanjang, kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Sehelai kainnya itu tidak melindungi, tidak menutupi auratnya, malah dibentuk. Maka itu dihukumi seperti tidak berpakaian. Ya kan? Dan ini musibah besar. Semakin kesini, semakin sedikit kain yang mereka gunakan. Betul tidak? Semakin sedikit. Dan tidak ada yang mencegah mereka, nggak ada. Tidak ada yang mencegah mereka. Meskipun dengan satu kalimat nasihat untuk mereka, nggak ada. Kenapa jam? Apa yang menghalangi kita untuk menasihati mereka? Saya kan laki-laki. Ibu-ibu dong. Bilang sama istri, bapak-bapak, nasihati, dek, nasihati. Kasih tahu, nggak boleh. Ya nggak enak. Mau sampai kapan kita nggak enak jam? Karena kalau sudah datang azab yang merasakan ketidaknikmatan dan ketidaknyamanannya, kebinasaannya kita semua. Bukan mereka saja, kita semua. Saya masih ingat, dulu ada guru saya, dosen saya dulu. Bukan orang Indonesia. Bahasa Indonesia pun dia tidak bisa. Tapi kalau kemana-mana di Indonesia,
itu di rumahnya selalu ada, di mobilnya selalu ada jilbab dan gamis. Kenapa? Setiap kali berjumpa dengan perempuan yang tidak berpakaian atau berpakaian tapi seperti telanjang, itu dicegat, nyuruh orang yang bisa bahasa Inggris ngomong sama perempuan itu, kemudian di akhir dikasih jilbab sama gamis. Ada di antara kita yang melakukan itu, jemaah? Dan kata beliau kepada kami dulu waktu itu, dan tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian tidak terima dengan apa yang saya lakukan. Mereka nerima kok apa yang saya kasih. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelahnya. Tapi pada saat dinasehati mereka dengar. Itu menunjukkan sebenarnya nasihat kita bisa bermanfaat bagi mereka. Yang sekarang terjadi ini karena kita terlambat memberikan nasihat kepada mereka. Nggak mencegah memang. Ya. Makanya kita merasa cukup lah. Sudah yang penting anak istri saya pakai jilbab. Terus aman dunia ini. Kan enggak. Betul tidak jemaah? Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi seperti tidak berpakaian itu saudara kita atau bukan? Saudara kita atau bukan? Saudara. Dan mereka akan menuntut kita kelak di akhirat ketika kita tidak memberikan nasihat kepada mereka. Kita lanjutkan jemaah rahmatillah Allah. Syekh juga mengatakan wa wada'at ala jasadihal utur wal barfumat. Mereka meletakkan di tubuhnya minyak wangi dan parfum. Supaya apa? Parfum minyak wangi ini supaya apa jemaah? Ya supaya wangi. Tapi tujuan lain kan bukan itu. Supaya harumnya bisa dicium oleh. Iya. Kalau memang ingin menghilangkan bau badan secukupnya. Ini enggak. Kadang-kadang jarak 3 meter masih kecium. Itu di jalan-jalan sering terjadi itu. Lewat set. Itu baunya masih kecium dari jarak jauh. Waduh ini berapa liter yang dipakai. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ayyuma imra'atin kharajat ista'tarat thumma kharajat min baitiha liyajida rihaha fahiya zaniyah. Atau kama qala Nabi SAW. Perempuan mana saja yang keluar dari rumahnya dengan menggunakan minyak wangi supaya harumnya tercium oleh orang lain, maka dia adalah wanita penzina, kata Rasulullah SAW. Kenapa seperti itu? Karena aroma wangi dari tubuhnya itu menyebabkan bangkitnya dari lawan jenisnya. Jangan salahkan lawan jenisnya. Karena lawan jenisnya ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, terfitnah oleh wanita. Gampang terfitnah oleh perempuan. Makanya sama Nabi dikasih batasan. Jangan sampai seperti itu. Gak bisa. Saya mau tanya sama hadirin. Perempuan boleh pakai minyak wangi atau tidak? Oh ini bapak-bapak bilang boleh. Kalau ibu-ibu boleh tidak? Ibu-ibu boleh. Syaratnya apa? Boleh pakai minyak wangi tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Di kamar. Oh ya itu terserah. Mau pakai 2 liter kalau di kamar gak apa-apa. Di hadapan suaminya. Dia harus berada dalam keadaan yang terbaik sebisa yang dia lakukan. Itu harus pakai minyak wangi, pakai ini dan itu terserah. Tapi kalau di luar rumah, bolehkah dia pakai minyak wangi? Jawabannya boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Khafiyya rihuhu. Aromanya samar. Tidak sampai tercium oleh orang lain. Itu dalam hadis disebutkan. Ya. Jadi minyak wangi perempuan itu yang bekasnya kelihatan. Tapi aromanya tidak terasa. Artinya tidak kuat. Tapi kalau laki-laki sebaliknya. Aromanya kuat. Aromanya apa? Kuat, bekasnya tidak kelihatan.
Jadi di zaman itu minyak wangi perempuan itu bekasnya kelihatan, tapi aromanya tidak terlalu kuat. Laki-laki sebaliknya. Semestinya seperti itu. Kalau laki-laki bebas. Yang tidak boleh perempuan. Jelas ya? Kita lanjutkan. Wa kharajat wahdaha lirrihalat. Dan kemudian wanita ini keluar dari rumahnya untuk jalan-jalan. Ikut rihlah, ikut safar, ikut ini dan itu sendirian tanpa mahram. Wa ghairu dzalika minal umur allati tughdibu rabbal alamin. Dan yang lainnya yang membuat Allah itu marah. Membuat Allah itu marah. Pergi sendirian tanpa mahram itu tidak halal bagi seorang wanita. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia diiringi bersama-sama puluhan wanita yang lainnya. Tapi kalau mereka kemudian tanpa mahram hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh. Yaqulu Syekh Abdullah Ibn Zaid Al-Mahmud. Idza aradta an ta'rifa khasarata faqdil haya fanzur ila ba'dil buldan allati hajara nisa'uhal haya. Kalau engkau ingin melihat kerugian yang terjadi karena kehilangan rasa malu, maka lihat kepada beberapa negara yang perempuannya meninggalkan rasa malu. Tara fihinna al-ajab min fasadil akhlaq wal adab. Engkau akan melihat perkara yang sangat mengherankan dari hilangnya akhlak dan adab. Wa nuqusit tiba, dari terbaliknya tabiat, berubah. Harusnya begini jadi begini. Perempuan kalau sudah hilang rasa malunya, itu terbalik dia. 180 derajat dari semestinya, dari fitrahnya. Itu yang akan terjadi. Dan itu yang terjadi. Betul tidak? Perempuan tapi pengen jadi laki misalkan. Atau yang lainnya. Wa fasadil awdha, dan rusaknya keadaan. Fala tubalil mar'atu bima fa'alat aw fu'ila biha. Perempuan di negeri-negeri itu tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang dilakukan orang lain kepada mereka. Gak peduli. Gak peduli. Mau didatangi ratusan laki-laki pun tidak ada masalah. Ketika rasa malu itu hilang. Itu yang terjadi. Apakah itu yang kita inginkan? Apakah itu yang ingin kita saksikan? Rusaknya keadaan ketika para wanita kehilangan rasa malunya. Fala tastahi minallah, dia tidak akan malu dari Allah. Wala minal khalqi, dan tidak pun dari makhluk. Wala targhab fi an yabqiya laha syaraf, dia tidak menginginkan adanya kemuliaan yang tersisa pada dirinya. Enggak pengen dihormati dan dimuliakan, enggak. Malah suka dihinakan. Itu kalau perempuan sudah hilang rasa malunya. Au dzikrun jamil tuzkaru bihi. Dia enggak mau dipuji dengan pujian yang baik, enggak mau. Ya, mohon maaf, misalkan disebut sebagai wanita tidak baik, ada masalah. Bagi wanita yang sudah tidak punya rasa malu. Ya. Sudah tidak mau disebut wanita solehah, wanita baik-baik, enggak. Dan enggak peduli dikatakan apapun oleh orang lain, enggak peduli. Ini kata Syekh makna dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya. Jazak. Makna sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang tadi saya sebutkan, sempat saya singgung. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, lakukan apapun yang kau suka. Dan itulah yang terjadi ketika umat ini kehilangan rasa malunya. Nasallallahu salamatul afiyah. Semoga Allah menjaga kita semuanya ahibati fillah. Dan khususnya menjaga kaum wanita. Ya, kaum muslimin, kaum muslimah
agar mereka tetap mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Dan di akhir perjumpaan ini kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini pertanyaannya, pertanyaan pertama, izin bertanya, apa hukumnya menurut agama Islam mengenai bekerja sebagai tenaga kebersihan di Hotel Melati? Emang ada apa dengan Hotel Melati? Kan itu hanya masalah standar perhotelan kan, setahu saya. Tapi barangkali yang dimaksud adalah hotel-hotel yang dipakai untuk bermaksiat. Mungkin itu yang dimaksud. Maka hukumnya, meskipun hanya sebagai tenaga kebersihan, hukumnya haram. Karena dia bekerja di tempat yang menjadi tempat kemaksiatan. Sehingga hasil yang didapatkan oleh tempat itu halal atau haram? Haram. Maka tidak halal kemudian menerima gaji dari tempat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia terkena dosa dari perbuatan maksiat yang terjadi. Kenapa? Karena dia tidak mencegah perbuatan itu. Hukumnya sama. Misalkan naudzubillah min dzalik, tempat itu dipakai berzina, maka dia mendapatkan dosa zina sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berzina di tempat itu. Kenapa? Karena dia membiarkannya. Bahkan dia yang membersihkan sisanya, bekasnya, begitu. Tanpa mengingkari kemungkaran itu. Maka hukumnya tidak boleh. Jika bekerja di tempat seperti ini, secepat mungkin keluar dari tempat seperti ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ingat jamaah, pekerjaan di atas muka bumi ini tidak terbatas. Yang halal ada ribuan. Maka jangan pernah putus asa untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Selalu ada pekerjaan yang lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Allah ta'ala. Ustaz, ana memiliki ayah angkat yang menjaga dan merawat ana sedari anak kecil. Tapi sekarang ana sudah balik dan dewasa. Bagaimana cara ana membalas kebaikan beliau? Ayah angkat ana bukan mahram. Yang pertama, tidak boleh bersentuhan. Yang kedua, tidak boleh berduaan dengan dirinya meskipun dia mengurusi kita dari kecil. Karena orang lain, bukan mahram. Jadi kebaikannya tidak lantas membuat beliau punya hak untuk bersikap seperti ayah kandung. Nggak bisa. Ya, ini harus hati-hati. Yang kedua, adapun membalas kebaikannya bisa dilakukan dengan segala macam cara. Memberikan hadiah kepadanya. Membantu kehidupannya. Dan lebih dari itu mendoakan kebaikan untuk dirinya. Kata Nabi Muhammad SAW, Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Mereka yang jika ada yang berbuat baik. Oh, masih pertanyaan. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Sudah? Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Sampai mana tadi? Ya. Kata Nabi, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Jika ada orang yang berbuat baik kepada dirimu, balas. Tapi kalau engkau tidak menemukan apa yang bisa menjadi balasan, fad'u lahu, kata Nabi, doakan dia. Balas. Caranya banyak, mudah. Ya, yang terpenting batasan bukan mahramnya ini jangan dilanggar. Meskipun kedekatannya mungkin sudah seperti anak dengan ayah. Ya, kalau masih kecil nggak ada masalah. Tapi kalau sudah baligh, berubah hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bishawab. Nah, pertanyaan berikutnya. Waduh. Subhanallah. Ustaz, apa hukumnya bila akan nikah siri menjadi istri keempat? Masya Allah. Dan istri-istri lainnya tidak tahu. Juga hanya bertemu sebulan sekali karena berbeda kota. Yang akan menikahkan, yang akan menikahi maksudnya, sama-sama manhajian dengan saya. Yang menjadi wali adalah anak laki-laki saya. Karena kakak laki-laki tidak setuju dengan poligami.
Oh, jawabannya di Japri ini. Mohon maaf, ini sudah dibaca pertanyaannya. Baik, alas. Nanti saya Japri, mudah-mudahan. Saya ingat insyaallah. Kita berpindah ke pertanyaan lainnya. Boleh tidak kita mengambil ilmu dari seseorang yang masih merokok, yang kadang juga suka ngisi kajian di panggung-panggung yang ada konser musiknya, yang dihadiri artis-artis. Juga beliau masih menggunakan celana isbal dan masih suka mengisi di acara-acara yang tidak benar sesuai syariat. Ini deskripsinya sudah jelas ya. Jadi sebetulnya nggak usah ditanyakan. Jawabannya sudah nyata ya. Wallahu a'lam. Mohon maaf ya. Jadi jawabannya begini jemaah. Ketika seseorang belum bisa menyelisihi perkara yang haram, maka bagaimana bisa kita mempercayai kebaikan yang dia sampaikan? Gitu ya. Ya, contoh misalkan mohon maaf, misalkan contoh. Ada orang yang menyampaikan kebaikan, tapi dia suka maling misalkan, mencuri. Bagaimana kita bisa percaya dengan apa yang dia sampaikan? Kalau di sisi yang lain dia melanggar aturan Allah secara sadar. Kan ini sulit. Dengan akal saja sulit diterima. Yang kedua secara syar'i ini nggak diterima, nggak bisa. Ya. Makanya seseorang yang menyampaikan kebaikan itu harus menjaga dirinya dari perkara yang haram dan menghiasi perbuatannya dengan perkara-perkara yang baik, yang saleh, yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya. Ana dan suami punya hutang yang cukup besar kepada adik ana. Kebetulan adik ana memang tidak pernah menagih dan memberi batasan kapan uang itu harus dikembalikan. Itu dulunya kami pinjam untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Singkat cerita, sekarang suami akan melanjutkan pembangunan rumah untuk memperluas dan memperlengkap fasilitas. Tapi menurut ana membayar hutang jauh lebih darurat. Ini betul. Jadi kalau dihadapkan kepada pilihan bayar hutang dan kemudian membangun rumah lagi, maka yang lebih wajib yang mana? Bayar hutang, itu lebih wajib. Dan betul pendapat sang istri, ya, karena rumah sekarang ini sudah sangat layak untuk ditempati. Ana khawatir penundaan membayar hutang ini bisa memberatkan pertanggungjawaban ana dan suami di akhirat nanti. Jelas hutang itu akan memperberat keadaan seseorang kelak di akhirat. Jadi jangan dianggap mudah. Nabi Muhammad SAW itu sampai tidak mau menyolatkan siapa? Orang yang punya hutang ketika meninggal. Dan kata Nabi semuanya ditunda. Orang punya hutang, balasan kebaikannya, urusannya ditunda. Sampai kapan? Sampai di akhirat, sampai dia berjumpa dengan orang yang memberikannya hutang. Dan hutang piutang mereka diselesaikan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan uang tidak. Dengan aset tidak. Tapi dengan amal soleh. Disedot amal solehnya, ditransfer dosanya. Itu yang kita inginkan. Maka bagi mereka yang memiliki hutang, selesaikan secepatnya. Kata Rasulullah SAW, mereka yang mengambil harta orang lain, seperti minjem uang mereka, tapi ingin mengembalikannya, maka Allah yang akan membantu dirinya untuk bisa mengembalikan. Jadi niatnya harus niat ingin bayar. Jangan begini, pinjam suganwe poho nomere utang teh gitu. Tadi tagih alhamdulillah. Oh berarti kita halal meren kan gitu. Bayar. Agar tidak memberatkan urusan kita kelak di akhirat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Semoga Allah bantu untuk bisa membayarkan hutangnya. Amin. Allahumma amin. Pertanyaan berikutnya. Saya punya ibu dan setiap hari tinggal dengan ibu. Dalam keseharian selalu ada pertengkaran antara kami berdua. Saya merasa bahwa dosa saya banyak sekali kepada ibu. Saya minta maaf pada ibu, tapi ibu saya selalu menjawab, ngapain minta maaf, nanti juga kamu melakukan kesalahan lagi. Ini berarti sering banget ini berarti. Apakah maaf saya tidak diterima oleh Allah?
Bagaimana saya menebus dosa saya yang bisa dibilang durhaka kepada ibu? Subhanallah. Karena saya selalu ingat pada ridha Allah dan ridha orang tua. Sedangkan ibu saya tidak mau menerima maaf saya. Hal ini membuat saya malu kepada Allah sebagai hambanya. Tidak berbakti kepada orang tua atau ibu kandung sendiri. Oh iya, ibu saya juga bisa dibilang punya watak keras. Ditambah sudah usia 70 tahun. Masya Allah. Yang terpenting, kita sudah meminta maaf kepada beliau. Yang kedua, kita menghentikan perbuatan buruk kita kepada ibu kita. Ya. Adapun permohonan maaf dan pengampunan Allah itu luas sekali. Ya, selama kita menunjukkan bahwa kita ingin dimaafkan. Kalau kita sudah meminta maaf, kita sudah berubah dan kemudian orang tua tetap kekeh seperti ini, maka insya Allah Ta'ala murka mereka tidak akan berpengaruh kepada kita. Ya. Dan saya yakin sang ibu bukan tidak ingin memaafkan, tapi mungkin butuh waktu untuk memaafkan. Makanya lakukan kebaikan apapun kepada dirinya. Terus jangan berhenti. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan kepada kita semuanya insya Allah. Apa batasan untuk menjaga rasa malu terhadap anak laki-laki yang sudah baligh dan akil baligh, pra-akil baligh? Dia harus tahu batasan aurat yang pertama. Kemudian dia harus tahu batasan di dalam kamar orang tuanya. Dia harus tahu. Adapun interaksi seperti cium tangan, memeluk ibu, mencium keningnya, ini boleh dalam Islam, tidak ada masalah. Paham? Hal-hal yang seperti ini boleh. Dan ibu pun harus tahu batasannya. Dia tidak boleh terlihat tersingkap auratnya di depan anak laki-lakinya sudah boleh, nggak boleh. Dengan alasan anak saya, waktu kecil saya yang nyobokin, kan gitu. Bahasanya biasanya begitu. Saya yang mandikan dia dari kecil, oh nggak bisa. Karena ketika sudah balik, Allah memberikan batasan lain antara orang tua dengan anaknya. Begitu juga bapak-bapak dengan anak perempuannya. Ya, dan semua ini harus dijaga. Jadi mereka harus paham. Tidak boleh melampaui batas, mereka harus tahu menjaga aurat. Ya, mereka harus tahu juga area yang tidak boleh mereka lewati, area privasi orang tua, nggak boleh. Jadi harus punya adab ketika masuk kamar orang tua, itu harus punya akhlak. Bukan seperti masih kecil, buka pintu, assalamualaikum, enggak. Ketuk. Tunggu. Jangan sesukanya. Dan itu untuk menjaga keimanan dan kehormatan mereka juga. Ya. Wallahu ta'ala alam. Dan yang terakhir, ini mungkin tidak bisa dijawab semuanya ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ustadz, apa hukum suami yang masih suka membandingkan istri dengan ibunya? Seperti dia yang harus segera dilayani, menuntut rumah harus rapi, sedang istrinya punya udzur mengasuh 3 balita di rumah, masih ada yang harus disusui. Jadi suami suka bilang kalau ibu saya itu rajin membereskan rumah, tidak seperti kamu. Sabar. Sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa sama Allah agar suami itu hatinya dilembutkan. Yang ketiga, ahibati fillah, ini nasihat untuk suaminya. Jangan suka membandingkan antara istri dengan ibunya. Beda. Kalau kita mau ditanya siapa perempuan yang terbaik ya dalam kehidupan seorang laki-laki, pasti ibunya. Kalau ibunya sudah membuktikan semua, kasih sayang, kepedulian, hartanya dia kasihkan, sudah. Itu memang nggak akan pernah bisa disaingi siapapun, tapi ada tapinya. Ketika dia punya istri, dia punya kewajiban memperlakukan istrinya dengan baik. Nah, kalimat-kalimat seperti ini menyakiti perasaannya. Iyalah, jelas. Jadi jangan hidup hanya untuk mendapatkan kesenangan sendiri, nggak bisa. Kalau mau begitu caranya, jangan menikah. Jangan menikah. Ya, tetaplah bersama
ibu. Tapi memilih untuk menikah, kalau memilih untuk menikah, dia harus sadar bahwa ada wanita lain yang harus juga dijaga perasaan. Nah ini beratnya jadi suami. Punya istri, ibu masih ada. Ini berat. Karena pasti ada konflik of interest antara keduanya. Yang jadi korban siapa? Sang anak laki-laki dan suaminya. Ya, perempuan ini seringkali begini jemaah, konflik menjepit suaminya, ibu neken anaknya, istri neken suaminya. Ini mohon maaf ya, di atas kertas ini adalah dua wanita yang berusaha membunuh satu laki-laki. Iya. Karena dengan cara mereka berkonflik itu, maka yang akan mati cepat itu adalah si suami dan anak laki-lakinya. Dia akan mati cepat. Kenapa? Sana ibu, ini istri. Makanya harus disadari bahwa masing-masing itu harus menahan diri. Dan laki-lakinya juga jangan suka kemudian membanding-bandingkan. Tidak akan pernah sama ibumu dengan istrimu. Dan sadari itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Bantu istrinya. Ringankan bebannya. Kalau dia diperlakukan seperti itu, dia akan melakukan apa saja yang kau minta. Tapi dengan cara disindir-sindir, dicaci maki, maka segini dia. Betul tidak? Hanya emosi yang ada dalam dadanya dan sakit hati. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya insya Allah. Dan saudara-saudara kita ya. Dan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya insya Allah. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri perjumpaan kita insya Allah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Iya, insyaallah. Fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.